Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Widiatmo selaku dosen pengempu saya dan juga teman-teman mahasiswa seperjuangan saya yang saya kasihi. Puji dan syukur kita panjatkan kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di sini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato mengenai mencintai dirimu sendiri. If you can learn to love yourself all the flaws, you can love other people so much better and that's make you happy. Hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan ingin membahas mengapa begitu sulit untuk mencintai diri kita sendiri. Pada dasarnya jawaban singkat untuk pertanyaan ini adalah bahwa kita dibesarkan dalam masyarakat yang tidak mengajari kita mengenai mencintai diri sendiri. Bahkan di sekolah contohnya, kita mungkin belajar mengenai matematika beserta bagaimana cara menyelesaikan masalah yang ada di dalamnya. Dan jika kita gagal, mungkin akan tinggal kelas. Tapi bagaimana dengan mencintai diri kita sendiri? Ini mungkin tampak tidak terlalu penting untuk sebagian orang, tetapi mencintai diri sendiri adalah salah satu hal yang terbaik yang dapat kita semua lakukan untuk diri sendiri tentunya. Mencintai diri sendiri memberi kita semua kepercayaan diri, harga diri, dan secara umum kita semua akan merasa lebih positif. Jika kita semua dapat belajar untuk mencintai diri sendiri, kita akan merasa lebih bahagia dan akan belajar untuk bagaimana cara merawat diri sendiri dengan lebih baik. Saat kita melihat ke cermin, kebanyakan dari kita mungkin melihat banyak kekurangan kita yang berbeda dan mengingat terlalu banyak pengalaman masa lalu beserta kegagalan untuk mencintai diri sendiri. Semakin kita mencintai diri sendiri, mendengarkan diri sendiri, serta memahami diri sendiri, kita mungkin akan semakin bingung, kesal, frustasi dalam hidup. Kemungkinan juga kita semua akan enggan lagi untuk mencintai diri kita sendiri. Ketika kita mulai mencintai diri sendiri dan harus mencintai diri sendiri lebih dan lebih setiap hari, hal-hal perlahan akan menjadi sedikit lebih baik dalam segala hal yang mungkin apapun bentuknya. Sayangnya, mencintai diri sendiri tidak terlalu mudah untuk menerima rasa sakit dan membiarkan diri kita semua jujur dengan siapa diri kita. Adalah langkah yang besar untuk mencintai diri sendiri. Seperti memaafkan diri kita sendiri untuk tindakan masa lalu, disertai dengan hal-hal yang membuat kita malu untuk melakukannya. Itu membawa banyak emosi negatif seperti cemburu, jijik, dan marah yang tentunya bisa berdampak negatif untuk diri kita sendiri. Kita perlu belajar bagaimana menerima tidak hanya emosi yang kita ciptakan seperti cinta, kegembiraan, kebahagiaan, tetapi juga emosi yang menyebabkan ketakutan, ketidaknyamanan, ketidakamanan, kemarahan apapun dalam hidup kita. Sementara kita perlu belajar bagaimana mengakui dan menerima rasa sakit dengan cinta. Seperti langkah lainnya adalah berdamai dengan hati yang dingin dan tidak terbuka. Menanyakan lagi pada diri sendiri, apakah Anda sepenuhnya mencintai diri sendiri? Apakah itu sulit karena kita semua harus menerima kekurangan dan kesalahan kita? Karena di sini cinta adalah rasa yang kita pilih, yang kita ciptakan, sama seperti kita memilih kemarahan, kebencian, atau kesedihan. Yang kita miliki kekuatan untuk memaafkan seseorang yang telah menyakiti kita di masa lalu. Di sini kita bisa belajar untuk akhirnya sembuh
dari sesuatu yang kita bisa maafkan. Nah, kita selalu bisa memilih cinta, belajar mencintai diri sendiri, mengarah pada perawatan diri yang lebih baik. Contohnya adalah ketika kita mengambil break atau waktu dan menerima bahwa tidak ada orang yang sempurna, dan banyak hal itu terjadi. Seperti contoh lain yang kita bisa lihat, kita bisa mengatakan tidak kepada orang lain ketika kita semua benar-benar tidak punya waktu atau energi yang cukup untuk mengatakan iya. Kita sering melakukan terlalu banyak untuk orang lain karena kita ingin menyenangkan semua orang, dan rasanya kita tidak enak hati gitu untuk tidak melakukannya. Nah, kita di sini lupa untuk menjaga diri kita sendiri. Dan kemudian kita menjadi kewalahan sendiri. Nah, hari ini adalah hari di mana Anda bisa mencintai diri sendiri sepenuhnya tanpa harapan. Membuat pilihan sekarang untuk mencintai diri Anda sendiri adalah kekuatan, penyembuhan yang paling kuat yang Anda miliki. Terkadang saya memikirkan 6 hal yang mustahil sebelum pergi ke suatu tempat saat malam hari tentunya. 6 pikiran mustahil saya biasanya tentang tubuh saya, keinsecurean saya, seperti apakah saya terlalu gemuk, kenapa saya harus memakai kacamata, saya harus terlahir dengan mata yang normal, kenapa rambut saya tidak keriting atau tidak lurus, saya harap saya punya rambut yang keriting, atau kantong mata di bawah mata membuat saya terlihat seperti rakun, atau saya berharap saya lebih tinggi seperti orang-orang, saya berharap wajah saya lebih simetris. Nah, contoh-contoh itulah yang pada saat selesai siap-siap, anxiety serta perasaan-perasaan tidak aman saya mulai datang. Tapi bagaimana mungkin saya tidak ingin menjadi versi saya yang lebih baik? Dengan siapa yang tidak ingin menjadi versi diri mereka yang lebih baik? Menjadi diri Anda yang lebih baik tentunya itu bukanlah hal yang buruk, kecuali versi Anda yang sangat Anda inginkan, seperti kesempurnaan, dan itu lebih tidak mungkin lagi. Ada hal-hal tentang diri kita yang tidak dapat kita ubah, tentang siapa diri kita, tentang apa yang membuat kita berbeda, dan overthinking dengan hal-hal itu membuat kita kehilangan kebahagiaan tentunya. Saya ingin rasanya memotivasi semua orang jika bisa hari ini untuk menjadi versi diri mereka sendiri, tetapi tidak dengan secara fisik atau mental. Dengan memilih untuk mencintai diri Anda sendiri setiap hari, dengan melihat goresan, setiap bintik, setiap rambut kusut yang semakin besar, seiring dengan mengingatnya kurangnya kelembapan rambut, setiap kali kita memikirkan sesuatu yang negatif tentang diri kita, ikutilah dengan positif. Misalnya kita juga tidak suka dengan angka pada timbangan kita, fix it. Jadikanlah dirimu yang lebih baik dengan mencintai dirimu dengan cara apapun, dan nikmatilah apapun kebahagiaan dalam hidup selagi bisa. Saya Yasmin Firdausi Regar, NBI 11517002228. Hadirin yang berbahagia, demikianlah pidato singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat dan dapat dilaksanakan tentunya bagi teman-teman sekalian dan untuk banyak orang. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan salam kebajikan bagi kita semua.